kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Nah, itulah yang dimaknai oleh masyarakat kita dengan memberi makan, mau diberkat, memberi segala macam. Nah, tidak ada orang yang susah. Tidak ada orang yang mengeluh, harta saya habiskan. Mereka menabung 1 tahun kadang-kadang hanya untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu demi yang dicintainya. Karena Rasulullah SAW, orang itu akan mati nanti masuk surga bersama orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hamzar Podcast. Kali ini kami bersama Bapak Dewan Pembina Yayasan Maraqi Taklimat, Bapak Dr. Tuan Guru Haji Hazmi Hamzar. Kali ini kami akan berbicara seputar Maulid Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di NTB ini terkenal dengan Pulau Seribu Masjid. Perayaan Maulid ini banyak yang membolehkan dan banyak yang tidak membolehkan. Nanti kita sama-sama dengar tausiah dari beliau. Apa dan bagaimana Maulid itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan sudah masuk bulan Maulid nih Ki. Nah, jadi di kampung kita alhamdulillah sudah mayoritas masyarakat sudah menerima tentang Maulid ini. Nah, masih banyak juga yang belum menerima tentang Maulid ini. Jadi bagaimana menurut Bapak tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini? Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Memperingati Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW ini sebetulnya tidak usah terlalu banyak kita bikin cari alasan dalil-dalil yang membuat kita sendiri menjadi susah ya. Karena ini peringatan Maulid ini tidak lain daripada sungguh-sungguh pada diri umat ini sekarang ini sedang mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So begini ya. Ini yang lahir ini bukan sembarang manusia, tapi manusia yang benar-benar yang memberikan kebahagiaan, keselamatan bagi kita untuk hidup dunia dan akhirat kita. Maka memang surah seyogianya kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ungkapan rasa syukur itulah yang sekarang ini yang kerap peringatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan demikian maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita sesuatu yang benar-benar dari hasil kecintaan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana kita mendapatkan syafaatnya, bagaimana kita mendapatkan bimbingannya, tuntunannya, bagaimana membuat Muhammad membuat kita menjadi bahagia, membuat Nabi kita, junjungan kita juga bahagia. Nah, sebagai umatnya itu, ini yang sesungguhnya dikehendaki dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu. Makanya sering saya katakan tidak perlu dipertentangkan terus Maulid ini. Orang senang dengan Nabi Muhammad kok harus dipertanyakan? Siapa yang bertanya kepada kita kalau kita umat Islam bahwa kita ini soal senang kepada Nabi Muhammad? Masa orang tidak boleh menyatakan senangnya? Senang itulah yang diungkapkan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mereka ini sungguh-sungguh menyatakan syukurnya kepada Allah atas diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, kalau saja orang melihat yang peringatan Maulid Nabi ini, mungkin di situ akan mereka juga tidak akan menyalahkan. Seringkali kan menyalahkan peringatan Maulid ini karena dia tidak hadir pada peringatan Maulid Nabi. Betul. Itu yang sering saya sampaikan. Kalau kalian mau ya cobalah undang orang-orang yang tidak membolehkan Maulid Nabi itu pada serikat peringatan Maulid Nabi. Seperti hanya di Maraqi Taklimat, tidak ada orang komentar apa-apa di Maraqi Taklimat kita Maulid, karena orang yang membolehkan dan tidak membolehkan kita undang semua. Setelah mereka hadir di sana, tidak ada yang menyalahkan. Apa yang mau disalahkan coba? Orang hadir di situ, acara dibuka dengan basmalah, suratul Fatihah.
Kemudian setelah itu ada pembacaan kitab suci Al-Quran. Setelah itu ada sambutan-sambutan. Setelah itu ada pengajian umum. Pengajian itu sekitar Maulid Nabi Muhammad SAW. Bagaimana umat ini supaya tetap mencintai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mereka meningkatkan kualitas kecintaan itu dengan berusaha ittiba' di sunnati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan itu isinya. Materi-materi yang difokuskan pada waktu kita beri motif Nabi. Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kakek buyutnya. Sehingga orang tidak ragu lagi ini siapa sih Nabi Muhammad itu diceritakan. Makanya kitab Barzanji itu yang paling lengkap itu menceritakan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kakek buyutnya. Supaya orang tahu ini siapa sebetulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan itu pada peringatan Maulid. Lalu apa yang mau kita ambil dari hikmah apa? Ya tentunya yang paling kuat adalah bagaimana kita bisa mengungkapkan peristiwa-peristiwa dakwah Rasulullah SAW yang bisa nanti kita ambil sebagai penguat. Penguat dikala kita sekarang posisi kita sangat lemah untuk melaksanakan agama ini kan perlu penguat. Ya, betul. Penguat itu artinya apa? Sering-sering perdengarkan tentang Nabi Muhammad SAW. Sering-sering ceritakan orang bagaimana tentang kisah peperangan Rasulullah. Sering-sering ceritakan bagaimana Muhammad menghadapi satu persoalan yang berat. Dan bagaimana dia menghadapi umatnya, bagaimana dia menghadapi orang-orang di luar umatnya. Itu semua itu sebagai uswatun hasanah. Dan sangat-sangat tepat kalau itu disampaikan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hanya itu acaranya Maulid Nabi. Setelah itu berdoa, ditutup dengan doa. Nah setelah itu ada makan-makan. Itu mereka bersedekah kepada tamunya, itu menjamu tamunya itu. Masa kita undang keluarga kita jauh-jauh tidak dikasih makan? Sedangkan Nabi memerintahkan itu. Yaitu apa nama itu? Man kana yu'minu billahi wal akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Nah itulah yang dimaknai oleh masyarakat kita dengan beri makan, mau diberkat, beri segala macam. Dan tidak ada orang yang susah. Tidak ada orang yang mengeluh, oh, harta saya habiskan. Mereka menabung 1 tahun kadang-kadang hanya untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu demi yang dicintainya. Karena Rasulullah orang itu akan mati nanti masuk surga bersama orang yang dicintainya. Sebagai wujud rasa syukurnya nih. Rasa syukurnya. Maka siapa yang mencintai Rasulullah itu diwujudkan dengan untuk rasa syukurnya. Ya itulah yang disebutkan nanti itu. Maka dia akan bersama Rasulullah. Nah, tapi kita tidak. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku dia temanku nanti di surga. Itu. Maka ini kan kita mengejar itu ya. Jadi Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Umat ini dia senang. Dia betul-betul mencintai Rasulullah. Nah kesempatan Maulid Nabi inilah untuk kita memperkokoh rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tapi kita kan Bapak tidak menafikan Niki, memang ada dari kalangan muda khususnya Niki, setelah menerima ilmu tapi belum begitu penjelasannya begitu gamblang lah. Artinya sedikit-sedikit membid'ahkan karena pada zaman Rasulullah ini tidak ada hal seperti ini. Nah jadi menurut Bapak tadi solusinya kalau terjadi hal seperti ini berarti kita harus undang mereka untuk menghadiri perayaan Maulid. Ya diundang saja dan hadir itu. Ini kan saya tidak tahu siapa yang membesar-besarkan persoalan. Kan sekarang dia jadi begini. Selama ini kok semua orang hadir, siapa saja kita undang. Kita undang teman-teman di Muhammadiyah hadir dia. Dia undang di organisasi di semua organisasi yang diundang di Marak itu kan ada semua. Bahkan orang yang beragama lain juga kita undang datang. Gimana itu ya? Datang dia padahal dia tahu bahwa ini dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah makanya saya bilang tuh ya kalau ini berupa ini kan bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan zakat yang kalian tidak boleh nambah. Ini salah satu wadah, salah satu cara untuk bagaimana kita memperkuat kecintaan itu. Cara saja. Sama saya sekarang mic ini untuk bisa sampai barang ini ke sana kita bikin begini.
Nah, ini jangan dikait-kaitkan, ini alat untuk sampai ke sana. kalau sekarang di semua kita ada salahkan, kan seperti cerita di Masjidil Haram itu begitu. Nah, tidak boleh memakai alat untuk seperti ada sekarang pengeras suara segala macam itu kalau kita sholat tidak boleh. Jadi Masjidil Haram orang pakai, di Madinah orang pakai, di mana-mana orang pakai. Nah, kita pakai kacamata ini alat untuk bisa melihat, kalau kita tidak lihat huruf. Kita pakai alat ini. Salah satu media kita untuk kita memperkokoh diri mencintai Rasulullah adalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apanya yang mau disalahkan? Di mana yang mau disalahkan apa ya? Apanya yang mau disalahkan gitu? Apanya dibid'ahkan itu? Ini barang alat, salah satu alat untuk kita bisa memperkokoh silaturahmi. Alatnya ini. Ya alat itu kan berubah-ubah, ada momen-momen tertentu bisa kita pakai. Ada momen Isra Mi'raj Nabi Muhammad, ada Nuzulul Quran, ada Muharram. Itu momen-momen saja. Ada salah satu diciptakan, ada alat, waktu, tempat dan sebagainya itu. Itu alat. Jadi itu tidak perlu dipersoalkan. Alat pun dipersoalkan. Alat orang untuk bisa mendengar, kita pakai mikrofon, tidak apa-apa. Alat orang untuk bisa memperkenalkan Nabi Muhammad SAW itu adalah waktu lahirnya Nabi Muhammad, kita peringati. Itu tidak perlu dipersoalkan. Kan tidak ada rukun-rukunnya Maulid Nabi. Ada rukun Maulid, tidak ada rukun Maulid, tidak ada syarat saja, tidak ada yang membatalkan, tidak ada yang membatalkan. Salah satu yang menjadi tolak ukur juga kan bagaimana di Arab Saudi nih ke Bapak sama yang di Madinah, apakah di sana juga merayakan Maulid ini atau bagaimana sistem? Caranya yang beda. Caranya yang beda. Orang lihat momen Maulid itu muzakarah dan sebagainya. Ya, seperti itu. Mungkin inilah sebagai wujud syukur para orang tua kita yang terdahulu dengan perayaan Maulid ini.